Halo guys, balik lagi di MM2 Low Budget bersama saya Randy guys. Oke guys, ini video kedua nih. Tadi kan udah tuh bahas tuh tentang invitation letter. Koko hari ini buat 2 video ya. Jadi nanti punya stok video banyak ya. Soalnya takut gak sempat buat video lagi ya. Oke, yang kedua ini mengenai topiknya itu, ini sangat penting. Ini topik penting ya. Ini pengetahuan untuk kalian ya. Jadi ini mengenai paspor anak ya. Karena banyak yang nanya ke Koko kalau pengurusan bukan paspor anak, maksudnya visa untuk Amerika untuk anak ya. Banyak yang nanya, kok ini kalau pengurusan visa untuk anak itu seperti apa sih gitu ya. Oke, kalau misalnya saya bagi-bagi dulu ya bentar ya. Oke, pertama nih, bagian pertama. Kalau nih anak ceritanya apply-nya itu bareng sama orang tua ya, interview langsung ceritanya ya. Nah, ini beda nih kasihnya ya. Nah, ini yang pertama ini ceritanya anaknya itu apply langsung bersama orang tuanya, interview langsung ya. Ini syaratnya segala macam itu persis sama seperti visa dewasa. Harganya sama. Jadi kalau di Koko itu harga untuk visa dewasa dan anak kan 4,5 juta ya. Kalau non briefing kan 4,2 juta ya gitu. Anak sama 4,5 juta sama. Karena biaya yang untuk dibayarkan itu ke embassy sama. Dari biaya sama, kemudian dari persyaratan juga sama seperti dewasa. Kartu keluarga, akte lahir, terus foto 5x5 sama foto depan paspor itu nanti dikirim aja ke WhatsApp Koko gitu. Itu syaratnya aja ya, syaratnya gitu. Nah, kalau misalnya bukti fisiknya dibawa ke embassy seperti biasa juga. Paspor, fotonya dicetak 5x5 dicetak, terus kakak sama akte lahir itu silahkan bawa kalau anak ya guys ya. Oke. Ini anak yang ceritanya dibawa untuk interview langsung ke embassy ya. Oke. Dan kemudian nanti dia dikirim kalau udah selesai interview misalnya granted, ya otomatis paspor anak dan visanya itu nanti dikirim barengan tuh sama paspor mama papanya, atau diambil barengan tuh nanti di RPX ya bareng sama mama papanya gitu, barengan ya guys ya kalau misalnya granted ya. Oke. Nah, yang penting nih sekarang nih gini, berdasarkan peraturan di embassy Amerika ya, anak yang usianya di bawah 14 tahun itu diperbolehkan untuk apply visa Amerika tanpa wawancara. Kok ulangin lagi ya. Anak di bawah 14 tahun itu diperbolehkan untuk apply visa Amerika tanpa melalui proses interview ya. Oke guys ya, nangkap ya guys ya. Jadi kalau misalnya nih anak nih ceritanya mau interview bareng ya sama papa mamanya, ceritanya mau bareng ya. Ini ceritanya bareng nih. Dia di bawah 14 tahun. Nah, itu tidak ikut tidak apa-apa. Di bawah 14 tahun ya, tidak ikut tidak apa-apa, tapi wajib melampirkan paspor dan foto 5x5-nya serta akte lahir, dan kakaknya nitip mamanya, nitip mama bapaknya. Jadi mama bapaknya bawa paspor dan kelengkapan itu, foto 5x5, akte lahir, dan kakaknya anak itu ya, interview di embassy. Ya guys ya, paham ya. Nah, kalau anak nih umurnya di atas 14 tahun ya, di atas 14 tahun tapi di bawah 18 tahun ya. Jadi di atas 14 tahun tapi di bawah 18 tahun ya. Nah, itu dihitungnya itu belum dewasa. Dan kalau misalnya interview sendiri nih, kan kalau tadi 14 tahun kan 14 tahun ke bawah kan boleh tanpa interview ya, boleh ya. Nah, ini cerita di atas 14 tahun tapi di bawah 18 tahun ya guys ya. Nah, itu interviewnya itu wajib didampingin orang tua ya. Kalau misalnya sendiri dia interview wajib didampingin orang tua tuh guys ya gitu ya. Nah, kalau misalnya 18 tahun ke atas udah dihitungnya dewasa tuh, udah boleh interview sendiri, nggak apa-apa gitu ya. Oke, ini info untuk yang bagian pertama, yang anak ceritanya mau interview bareng sama orang tua ya. Nah, bagian kedua yang paling penting nih, baik yang nanya ceritanya gini, anak di bawah 14 tahun orang tuanya itu sudah granted visa, papa atau mamanya salah satu udah granted visa, tapi anaknya belum ikut interview tuh guys ya. Jadi kan banyak nih. Jadi orang itu maksudnya pertama kalau misalnya hemat biaya itu suami istri misalnya apply dulu tuh, anaknya nanti dulu dah, nanti kalau misalnya udah granted baru anaknya apply, itu buat biar hemat biaya cerita kayak gitu ya. Tapi kan ada juga kayak gini, anak dibawa juga agar untuk memperbesar peluang untuk lolos ya guys ya. Jadi misalnya suami istri nih bawa anak nih langsung interview, itu kan otomatis ya peluangnya otomatis lebih besar lah ya dibanding suami istri gitu ya guys ya. Paham ya? Jadi masing-masing ada kekurangan kelebihan nih ya kalau anak, mengenai anak ya. Nah, yang bagian kedua ini saya lanjut. Anak itu umurnya di bawah 14 tahun dan papa mamanya sudah granted visa tapi dia belum nih, anaknya belum ya. Syaratnya apa aja kok? Oke, itu bisa, itu gampang. Pertama gini, syarat utama sama persis kayak ya waktu apply di apply di embassy sama. Jadi foto depan paspor itu wajib, foto kakak, foto akte lahir, terus foto soft copy 5x5 itu kirim ke WhatsApp Koko, tuh bisa tuh langsung kirim. Oke. Nah, next, nah itu ada kali ini ada tambahan bawa
kasih Koko fisiknya. Pertama, paspor anak ya, paspor anak itu wajib ya, karena kan mau cetak visa, kan mau apply buat cetak visa itu paspornya pasti titip ke saya untuk saya nanti send ke embassy, untuk kirim ke embassy ya. Pertama paspor anak ya. Kedua, fotokopi akte kelahiran anak ya, fotokopi kelahiran anak, akte kelahiran anak ya, fotokopi aja nggak usah asli. Ketiga, fotokopi visa orang tua salah satu, misalnya papanya yang udah granted visa, itu visanya paspornya nggak usah, visanya di fotokopi, atau punya si mama visanya aja di fotokopi, paspornya enggak. Ini peraturan baru nih dari embassy nih guys ya. Oke, next selanjutnya apa kok? Nah selanjutnya itu berkas-berkas tuh, kayak misalnya slip pembayaran yang warna hijau itu dari bank, itu wajib bawa. Itu nanti biasa Koko yang ngurus segala macam ya. Kedua, confirmation DS ya, confirmation DS 160 itu wajib bawa tuh yang asli, nanti dicetak. Nah ketiga, karena tanpa interview ya, karena tanpa melewati proses interview. Kalau interview itu ada namanya appointment confirmation ya guys ya. Jadi kalau interview itu kan ada appointment confirmation atau jadwal janji temu ya, itu wajib bawa. Kalau ini tanpa interview itu namanya keluarnya waiver ya, cetak nanti waiver tuh, ada waiver, nah itu wajib bawa tuh. Sama nah udah itu persyaratannya itu tuh. Jadi nanti pertama paspor asli anak, kedua fotokopi akte kelahiran anak tuh, ketiga fotokopi visanya mama atau papanya tuh ya. Terus keempat, foto yang 5x5 nya cetak tuh, 2 piece tuh dicetak. Nah habis itu kayak waiver, DS confirmation, itu slip pembayaran warna hijau, itu Koko yang atur. Dah, udah gitu doang. Gitu aja, nanti 7-10 hari itu nanti terbit tuh paspor anak tuh, visanya tuh. Selama ini sih nggak pernah ada yang ditolak ya selama ini ya guys ya. Cuma kan Koko juga nggak bisa ramal masa depan ya. Selama ini kalau papa mamanya sudah granted visa dan anaknya apply di bawah 14 tahun itu udah aman aja, maksudnya semua dapat gitu ya. Nah itu nanti 7-10 hari dikirimlah email tuh, dikirimlah email ke email yang terdaftar, untuk misalnya email bapaknya atau mamanya ya, dikirim tuh ke situ. Nih paspor anak lu sama visa anak lu udah jadi nih. Nah tergantung tuh mama papanya mau ambil sendiri atau mau dikirim tuh, nanti bisa konsultasi ke Koko, saya mau ambil sendiri atau mau kirim gitu, bisa, itu gampang diaturnya. Kalau mau ambil sendiri syaratnya itu fotokopi KTP atau paspor dari mama atau papanya ya yang ambil. Siapa yang ambil, misalnya papa nih ya, papanya bawa fotokopi KTP atau fotokopi paspor sama fotokopi kartu keluarga ya. Terus sama slip pengambilan tuh, pengambilan paspor kan. Jadi kalau misalnya Koko kirim ke sana kan ada tanda bukti terima tuh. Nah itu bawa juga tuh buat ngambil ya. Ngambil gampang kok. Nanti di RPX tuh nanti dikasih tahu cara ngambilnya gimana, gampang. Jadi cuma bawa fotokopi identitas papa atau mama, terus bawa fotokopi kartu keluarga sama slip untuk pengambilan itu bawa ya, itu gampang. Kalau misalnya kirim, kalau pengiriman itu ada biaya tambahan tuh dari RPX ya, sekitar 130.000 lah. Nanti lihat emailnya aja tuh bayarnya berapa, udah tinggal bayar habis itu dikirim, udah gitu aja sampai di rumah tuh paspor dan visa anaknya tuh udah jadi gitu ya guys ya. Ya udah guys, oke, ini sebelum tutup video ini Koko mau ingetin sekali lagi, nomor handphone Koko atau nomor telepon WhatsApp Koko itu khusus untuk apply visa Amerika ya, nggak bisa visa Aussie atau Kanada, nggak ada dah, pokoknya yang lain udah visa nggak. Saya coba konsentrasi ke visa Amerika ya guys ya. Dan itu nomor kalau untuk konsultasi dan kemudian apply di Koko itu sangat boleh, silakan. Tapi kalau misalnya untuk sekedar nanya-nanya gitu, silakan tulis aja di komen video ya. Nanti kalau misalnya ada waktu Koko bales-balesin ya guys ya. Oke guys, ya dah, demikian ya guys ya. Sorry hari ini suara Koko serak banget. Ya dah, oke, Koko akhirin video ini. See you on the next time ya guys ya. Oke, dadah.